pemilu pertama yang legendaris, drama panas militer, dan Perdana Menteri yang masa jabatannya nggak nyampe setahun, tapi berhasil mengubah arah demokrasi di Indonesia. Kedengarannya kayak plot di film-film kan? Tapi hal ini beneran terjadi di sini, di Indonesia. Welcome back to Jihui Podcast, the one and only podcast yang bakal ngebuktiin ke lo kalau sejarah itu nggak ngebosenin, malah super relevan. Gue Bila, dan hari ini kita bakal time travel ke tahun 1955, yang dimana itu adalah era yang paling krusial buat bangsa ini. Dan buat nemenin kita ngebongkar semua clue dari masa lalu, gue udah ngundang narasumber yang gokil banget. Dia bukan profesor, bukan juga sejarawan senior, tapi siswa SMA yang wawasannya bisa banget kita ajuin jempol. Baik, kira-kira apa sih jawaban dari siswa SMA yang ngerti banget sejarah Indonesia, khususnya di era Burhanuddin Harahap? Oke, langsung aja. Dari semua program Burhanuddin, mana yang menurut lo paling green flag dan sukses, dan mana yang menurut lo red flag dan harus dievaluate? Menurut gue, green flag-nya itu pas pemilu 1955. Gila sih, itu pemilu pertama kita. Abis merdeka, rakyat langsung bisa nyoblos. Itu menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia itu benar-benar real. Pemilu ini disiapkan benar-benar mateng. Gue tadi habis baca dari situsnya KPU. Kalau untuk red flag-nya? Kalau red flag-nya sih mungkin urusan sama militer ya, khususnya angkatan darat. Gila sih, ini rumit banget. Mungkin gara-gara ini kabinetnya jadi bubar. Karena dari yang gue baca dari jurnal UNESA, memang urusan sama militer ini jadi penyebab utama bubarnya kabinetnya. Banyak yang bilang kan Burhanuddin ini master of the game di parlemen. Tapi kan pasti ada rival ya. Coba di-spill dong siapa tokoh yang vibes-nya ini paling gak sefrekuensi sama Burhanuddin, tapi justru diskusinya itu paling dalam dan impactful. Pasti Bung Karno. Kalau dari yang gue baca-baca dari buku sejarah ya, mereka tuh vibes-nya polar opposite. Bung Karno tuh orator yang revolusioner. Dia tuh suka ngajak massa untuk gerak, sedangkan Pak Burhanuddin strategis yang legalistik. Dia tuh sukanya kerja pakai aturan. Kalau mereka debat tuh udah kayak battle hati versus otak atau revolusi versus aturan. Oke, ngomong-ngomong tentang politik itu kan sering bikin burnout ya. Kalau dari yang lo tahu, di mana sih tempat healing Bapak Burhanuddin tuh buat kabur sejenak dari semua intrik dan drama ibu kota? Kalau menurut gue sih ya, healingnya Pak Burhanuddin itu kalau gak ke ruang kerja ya ke perpustakaan. Dia itu kan intelektual ya. Kalau dari yang gue baca-baca di buku biografi, dia tuh suka baca dan nulis. Jadi di tengah politik yang chaos dan barbar, dia tuh pasti kembali ke logika dan buku-bukunya. Menurut dia, healing itu bukan lari dari masalah, melainkan cari solusi. Menurut gue sih itu cara yang paling bijak ya. Buset, berarti beliau ini tokoh yang keren ya. Beda banget sama Gen Z kayak kita ini yang kalau stres bawaannya kalau gak jalan-jalan ya makan banyak gitu ya. Oke, selanjutnya di masa jabatannya dia ini kan pasti ada fase character development. Kalau dari yang lo tahu, kapan sih momen yang dia tuh bahkan bisa ngomong, wah gila juga gue bisa lewatin ini, yang bisa ngubah cara pandang dia? Momen itu paling gila sih pas dia bisa ngadain pemilu 1955. Gue baca dari sejarah nasional Indonesia dan nonton dari film dokumenter. Banyak pihak yang gak setuju pada pemilu itu, dan dia fight sampai akhirnya berhasil. Nah, kejadian itu udah kayak level up buat dia. Dari seorang politisi biasa bisa jadi seorang pemimpin yang benar-benar visioner. Wih, keren juga. Oke guys, di sini kita udah pindah ke tempat yang lebih comfy biar lebih enak juga buat ngobrolin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
Sambil lanjut pertanyaan selanjutnya, zaman sekarang nih kan banyak yang bilang pilih jalan ninjamu sendiri. Tapi kalau jalan ninja Burhanuddin ini kan ekstrim banget ya. Benar-benar. Kalau boleh tahu sefomo apa sih beliau ini buat benerin negara sampai rela buat ngorbanin segalanya? Menurut gue bukan FOMO sih, tapi lebih ke takut kehilangan Indonesia. Dia dan generasi pendiri bangsa kan udah ngerasain gimana pahitnya dijajah ya. Jadi buat mereka ngelihat negara yang mereka bangun tuh ngambang dalam masalah politik dan ekonomi, itu udah kayak nightmare, kayak yang dijelasin dari berbagai sumber sejarah. Mereka tuh gak mau kerja keras mereka tuh sia-sia. Jadi ambisi mereka tuh bukan ambisi pribadi, tapi legasi dan tanggung jawab besar untuk nyelamatin bangsa. Oh, jadi it sounds like mereka ini nggak mau keturunannya atau rakyat-rakyatnya itu ngalamin apa yang mereka alamin dulu gitu ya. Benar. Oke, lanjut yang terakhir dan yang paling hot nih. Gimana coping mechanism Burhanuddin buat ngadepin politisi yang suka nusuk dari belakang dan suka main intrik politik? Kalau dari yang gue analisis dari sejarahnya ya, coping mechanism dia tuh ada 3. Yang pertama tuh kuasai aturan mainnya. Nah, dia tuh jago banget di parlemen. Dia tuh tahu celah-celah hukum buat nge-counter serangan politik. Nah, yang kedua tuh punya circle yang solid. Menurut beberapa catatan sejarahnya sih ya, dia punya inner circle dari Masyumi dan beberapa partai lain yang sejalan. Nah, jadi mereka tuh saling support. Dan yang terakhir tuh dia tuh berani ambil keputusan yang gak populer tapi logis. Dia tuh gak takut dibenci selagi itu bener dan selagi itu yang terbaik buat negaranya. Jadi itu sih yang bikin dia god banget. God, emang keren banget. Sumpah, gue bener-bener gak nyangka obrolan kita tentang kabinet yang umurnya udah puluhan tahun ini bakal sedaging dan serelevan ini. Analisis lo soal 3 coping mechanism tadi benar-benar nutup diskusi kita dengan sempurna. Menguasai aturan main, punya circle yang solid, bahkan berani ngambil keputusan yang logis meskipun gak populer ya. 3 pilar yang rasanya masih sangat relevan untuk para pemimpin kita hari ini. Makasih Kak. Sebenarnya itu sih serunya belajar sejarah kan. Nah, ternyata dulu tuh masalah yang mereka hadepin soal integritas, cara main politik yang benar, dan soal milih antara kepentingan pribadi atau negara. Nah, masalah ini sebenarnya juga kita hadepin sekarang, cuma beda versi aja. Belajar dari mereka tuh kalau sekarang udah kayak dapet cheat sheet ya, untuk jadi warga negara yang lebih baik lagi. Bener banget, dapet cheat sheet dari para legenda gitu ya. Ya bener. Oke, sobat sejarah, itu tadi obrolan kita yang luar biasa. Makasih ya udah mampir dan mau nge-spill semua insight yang keren ini. Kapan-kapan kita bahas era lain ya. Siap Kak, dengan senang hati. Makasih juga ya udah undang. Oke, nah buat kalian semua, semoga obrolan ini bisa jadi pengingat buat kalian kalau sejarah itu bukan cuma untuk dihafal di kelas. Ambil apinya, bukan abunya, karena sejarah itu bukan sekedar throwback, tapi peta untuk masa depan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kepo, tetap kritis. Cihoy Podcast selalu eksis.